Duluan coba. Ayo sendiri. Sudah beres. Makasih. Makasih Pawal, makasih Bapak. Itu tadi dicari kasih itu mana kayaknya ada tang hijau. Oh, ya. Yeah. Enda sebenarnya kayaknya Enda juga pernah bilang punya kacamata yang bisa fotokom gitu. Sahabat-sahabat semuanya kita siap mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat Sofi Republika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Bedah Buku Pembara Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi, yang acara ini terselenggara atas kerjasama Ikatan Penerbit Indonesia melalui Jakarta Book Fair Online, bekerjasama dengan beberapa penerbit termasuk Republika Penerbit dan juga Marketplace Sofi. Jadi kepada teman-teman, sahabat-sahabat Republika, sahabat-sahabat Sofi, semuanya bisa membeli buku-buku terbitan Republika dan yang lainnya di acara Jakarta Book Fair Online ini. Pada hari ini, pada siang ini, kita akan bersama-sama membedah buku kembali, membedah buku yang untuk kesekian kalinya karya dari Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi atau Kang Atik. Dan insya Allah beliau sudah bergabung bersama kita. Sebentar lagi beliau akan menyampaikan pandangan-pandangan tentang apa dari isi buku Pembara Rindu ini. Namun sebelum kita melanjutkan kepada sahabat Sofi Republika Penerbit ini, kami mohon izin yang headsetnya yang speakernya masih aktif, silakan di mute dulu supaya teman-temannya yang lain bisa mendengarkan. Sehingga tidak terganggu dengan bunyi-bunyi yang lain. Dan dalam kesempatan ini juga insya Allah nanti dari Penerbit Republika akan memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat semuanya pertanyaan-pertanyaan, dan juga nanti di akhir acara kita akan memberikan giveaway. Kurang lebih nanti ada 5 buku yang akan diberikan kepada penanya yang terbaik insya Allah. Oleh karena itu simak terus acara ini sampai selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu kepada Kang Abik. Assalamualaikum, Ustadz. Ini aku mau kacamata order.
Oke, beliaunya mungkin masih ini. Oke, sebelum mulai mungkin saya ingin mengenalkan lagi bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kang Abik adalah penulis bestseller yang luar biasa. Beliau telah mendapatkan predikat dari Universitas Indonesia sebagai seorang novelis nomor 1 di Indonesia. Itu tidak salah kiranya kami dari akan kembali Kang Abik dalam acara bedah buku Kembara Rindu ini. Dan bagaimana juga kita ketahui bahwa Kang Abik sudah menulis sekian banyak buku. Ada yang pertama Ayat Cinta 1, ada Ayat Cinta kedua, kemudian ada Tauhid, ada bermacam-macam. Dan kali ini kita akan membedah buku beliau yang berjudul Kembara Rindu. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah sudah siap. Silakan mungkin di unmute Kang Abik. Bentar. Oke, sudah bisa ya Kang Abik? Ya, jadi Kang Abik ini di buku beliau yang paling baru, istilahnya yang ada di tangan saya ini, bahwa beliau sudah menulis yang kesekian kalinya dan buku ini adalah buku yang keberapa ini, bisa yang ke-20 atau mungkin lebih dari karya Abik. Dan buku ini juga sudah termasuk bestseller karena sudah melalui beberapa kali. Dan tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik dari sahabat-sahabat semuanya. Mungkin kenapa kali ini Kang Abik menerbitkan buku dengan judul Kembara Rindu. Dan ini adalah bagian yang pertama, berarti ada bagian yang keduanya. Kita sapa dulu Kang Abik. Assalamualaikum Kang Abik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi. Oke, alhamdulillah beliau sudah siap. Insya Allah sebentar lagi beliau akan menyampaikan pandangan-pandangannya kepada kita semua terkait dengan isi dari buku atau novel Kembara Rindu ini untuk bagian yang pertama. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita mungkin bisa bertanya sebelumnya kepada Kang Abik. Kang Abik, saya menyapanya Kang Abik saja biar lebih akrab lagi. Kang Abik, kali ini judulnya adalah Kembara Rindu. Kira-kira sebenarnya Kembara Rindu ini kan tentu menarik minat seseorang. Apa sih Kembara Rindu? Tapi sebelum bicara tentang kontennya, mungkin tentang judulnya dulu. Kenapa saya memilih judul Kembara Rindu? Bisa dijelaskan Kang Abik. Monggo Kang Abik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sebelumnya, terima kasih kepada penerbit Republika, terima kasih kepada panitia Book Fair, dan juga seluruh teman-teman semua yang bergabung pada bincang-bincang pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih ke Ustaz Syarudin, apakah suara saya jelas di sana? Alhamdulillah sangat jelas Kang Abik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gambar oke ya? Iya, kencang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, khawatir apa itu kadang-kadang sinyal itu kadang-kadang belum, tapi ini alhamdulillah jelas. Baik. Kita membahas tentang karya saya ya, Kembara Rindu. Tadi ditanyakan tentang kenapa apa itu judulnya Kembara Rindu. Sebenarnya sebagian dari jawaban itu ada di dalam buku pasti ya. Tapi kemudian juga ada di sampul paling belakang itu memberikan jawaban dari judulnya ya, saya bacakan ya. Siang itu ya, Kiai Nawir itu berpesan kepada santri-santrinya yang pesannya, santri-santriku dalam pengembaraan mengarungi kehidupan dunia ini,
jadilah kalian orang-orang yang penuh rindu, orang-orang yang rindu pulang. Jadilah seperti orang yang mengembara dan sangat rindu untuk segera pulang bertemu keluarganya. Orang yang didera rindu untuk segera pulang, itu berbeda dengan orang yang tidak merasa rindu, meskipun sama-sama bepergian. Orang yang didera rasa rindu tidak akan membuang-buang waktunya di jalan. Ia ingin cepat-cepat sampai rumahnya, sebab ia ingin segera bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Sebaliknya, orang yang tidak merasa rindu, mungkin dia mampir di suatu tempat berlama-lama di situ. Jadinya banyak waktu terbuang dan sia-sia. Jadi pesan dari novel ini sungguhnya adalah pesan tauhid sungguhnya. Secara besarnya tetap grand design besarnya adalah pesan tauhid. Sejujurnya hampir seluruh novel-novel saya juga pesannya ya sama ya, untuk dekat dengan Allah, untuk kita menyadari bahwa kita ini sungguhnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada misi besar yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini. Sama dengan novel ini, intinya adalah bahwa dunia ini sesungguhnya adalah tempat yang sangat sementara. Kita ibarat orang yang bepergian, dan kita harus rindu untuk pulang, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang hakikatnya tempat kita yang sejati adalah di akhirat kelak. Kira-kira begitu pesannya. Ya, nanti kemudian ada pesan santri yang ketika di pesantren dia harus sungguh-sungguh, dia harus membangun kampung halamannya dan seterusnya. Begitu Ustaz Sahrudin. Oke. Ya, terima kasih Kang Abik. Kemudian dari buku ini kan buku ini lagi-lagi bercerita tentang pesantren ya Kang Abik ya. Artinya bahwa hampir atau mungkin kebanyakan dari karya-karya Kang Abik selalu mengangkat cerita tentang pesantren. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang menggelitik Kang Abik. Berbeda mungkin dengan novelis-novelis lainnya, Kang Abik lebih banyak mengungkap masalah-masalah di pesantren. Silakan Kang Abik, kenapa ini alasannya Kang Abik? Nah, ini menarik ini ya, kenapa pesantren, meskipun background-nya pesantren tetap tidak lepas dari berbagai macam kehidupan yang ada di sekitar kita ya. Tapi baiklah, kenapa background-nya pesantren? Pertama, ya itu hal yang sangat-sangat wajar, karena biasanya penulis itu memang tidak lepas dari background dari penulis itu. Misalnya penulis Amerika, misalnya John Grisham ya, dia seorang lawyer, seorang pengacara misalnya. John Grisham itu dia menulis latar belakangnya banyak tentang terkait sama hukum misalnya, karena memang dia orang hukum begitu. Nanti kalau ada penulis yang latar belakangnya kedokteran misalnya, itu juga hal yang sama, seringkali itu sering menjadi latar belakang dari cerita dia. Nah, saya ini memang boleh dikatakan memang produk pesantren begitu. Sejak kecil di pesantren, kemudian masa remaja saya juga di pesantren, kemudian kuliah saya juga boleh dikatakan itu pesantren paling tua di dunia ini, yaitu Al-Azhar Mesir ya. Jadi wajar kalau kemudian itu menjadi semacam semacam hal yang sudah mendarah daging dalam diri saya itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah saya ingin mengingatkan kepada pembaca saya bahwa pesantren ini menjadi salah satu urat nadi yang sangat penting bagi bangsa kita ini. Kalau kita boleh jujur ya, ketika dulu misalnya di masa penjajahan kolonial ya, di masa itu orang Indonesia tidak bisa punya akses kepada ilmu pengetahuan ya secara formal saat itu. Hanya orang-orang yang tertentu misalnya adalah dia itu orang-orang ini di masa kolonial ya, zaman Hindia Belanda ya, yang bisa sekolah itu ya hanya orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan Belanda.
misalnya dia orang ningrat yang dekat dengan Belanda, pegawai-pegawai Belanda, baru dia bisa sekolah, kira begitu. Nah, saat itu di luar itu nggak punya akses untuk bisa sekolah. Nah, disinilah jasanya pesantren. Para kiai itu kemudian membuka rumahnya, membuka musola, membuka surau, ya, bahkan di desa, di pinggir-pinggir hutan, karena di kota itu biasanya orang-orang Belanda di sana, ya. Para kiai di pinggir hutan itu membuka madrasah-madrasah, kemudian rakyat kita bisa belajar, bisa tetap membaca dan menulis, meskipun orang-orang Belanda menganggap saat itu masih kita dianggap buta huruf. Karena sebagian besar pesantren itu saat itu yang diajarkan adalah membaca dengan tulisan huruf-huruf hijaiyah. Meskipun mungkin bahasanya bahasa Melayu, tapi menulisnya pakai huruf Arab. Nah, bagi orang-orang Belanda kadang-kadang itu masih dianggap buta huruf karena nggak baca Latin gitu kan. Tapi sebenarnya nggak buta huruf. Ini pakai bahasa Melayu, tapi nulisnya pakai huruf hijaiyah. Artinya apa? Yang saya sampaikan bahwa pesantren itu punya andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini sejak di zaman kolonial. Akhirnya kita masih bisa mengakses ilmu pengetahuan dengan sangat murah saat itu lewat pesantren. Itu secara garis besarnya, Ustaz Sahrudin. Oke, jadi ini luar biasa. Ini menekankan kepada kita juga bahwa pesantren punya kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan dunia pendidikan di Indonesia. Dan mungkin di hadir pada kesempatan kali ini tentu juga banyak dari sahabat-sahabat atau teman-teman dari pesantren. Tentu kita berbangga bahwa kita kali ini punya seorang novelis yang sangat luar biasa, alumni pesantren, berasal dari kalangan pesantren, dan juga karyanya luar biasa menjadi bestseller tentang banyak hal gitu. Nah, lanjutnya, Kang Abik, mungkin bisa digambarkan dari teman-teman sahabat-sahabat di sini semuanya sudah memiliki karya dari Kang Abik ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gambaran tentang isi dari buku novel Kembara Rindu ini, Kang. Baik ya, secara garis besarnya saja, ini menceritakan perjuangan seorang anak desa dari kampung, ya, kampung di pelosok Lampung sana, yang boleh dikatakan dia dari keluarga yang yang tidak berkecukupan, kira-kira begitu ya, karena bapaknya sudah meninggal, artinya dia anak yatim, bahkan yatim piatu, namanya Ridho, yang kemudian belajar di salah satu pesantren yang ada di Cirebon, kira-kira begitu. Nah, kemudian dia menjadi khotimnya kiainya itu bernama Kiai Nawir di sana, sampai suatu ketika tanpa dia duga-duga Kiai Nawir meminta kepada dia untuk pulang kampung. Ya, ini udah saatnya kamu pulang kampung. Jadi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu kadang-kadang punya farosah, farosatul mukmin, firasat seorang yang beriman, ya. Jadi dia punya firasat yang seringkali firasat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firasatnya adalah bahwa ini santrinya harus pulang. Ternyata memang ada kejadian di kampungnya, kakek Ridho ini sudah lama sakit dan nggak ada yang berani untuk mengabari kepada Ridho, gitu kan. Sampai nanti adik sepupunya itu nulis surat tapi belum sampai ke pesantren, gitu kan. Kiainya udah bilang kamu pulang kampung, kira-kira begitu. Terus kemudian dia pulang kampung. Kemudian terjadilah ini mulai ceritanya di sana. Jadi bagaimana Ridho ini pulang kampung, bagaimana dia itu membangun kampung dengan mengamalkan ilmunya. Ya pasti kemudian di sana akan ada cerita-cerita yang terkait sama romans, ya, karena tentang punya Kembara Rindu. Jadi meskipun ada aspek yang ingin saya sampaikan terkait sama kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga ada unsur romannya. Dan ini memang
baru jilid yang pertama. Jadi ketika membaca ini, Anda sudah mendapatkan sesuatu, insya Allah, kan? Beberapa permasalahan sudah diselesaikan buku yang di sini, tapi Anda masih akan bertanya-tanya terkait sama kisah kelanjutan Ridho, gitu misalnya. Ridho ini nanti kira-kira akan menikah dengan siapa? Misalnya pertanyaannya. Apakah akan menikah dengan putri Pak Yainya, ya, yang namanya apa itu Neng Diana, ataukah akan dengan siapa? Begitu. Ini secara garis besar apa itu Ustaz Sahrudin. Bagi teman-teman yang sudah baca pasti apa itu sudah sangat-sangat paham. Yang belum membaca, belum punya apa itu segera untuk mendapatkannya di Republika. Dan pesan saya agar kalau beli online, belilah di Republika secara resmi atau di perwakilan Republika yang secara resmi, karena juga yang menjual dengan harga mungkin miring, ya, harganya miring, tapi sungguhnya itu bajakan, ya. Kalau bajakan maka jujur aja itu merugikan penulisnya, merugikan penerbit dan seterusnya, kan begitu. Jadi tolong teman-teman kalau membeli buku untuk tidak membeli yang bajakan, dan sangat-sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih kalau teman-teman membeli yang asli, yang bukan bajakan. Oke, jadi itu tadi saran dari Kang Abik kepada kita, kepada sahabat-sahabat Sofi, kepada sahabat-sahabat Republika Penerbit, bahwa kalau mau membeli buku, belilah buku yang asli, yang ada di toko buku, atau melalui penerbitnya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini, Jakarta Book Fair Online ini bekerja sama dengan sejumlah penerbit yang insya Allah dari penerbit tadi sudah bisa dipercaya, artinya benar-benar mendapatkan keanggotaan dari Ikatan Penerbit Indonesia atau IKP DKI Jakarta. Dan juga buku ini bisa didapatkan di marketplace Sofi yang sudah tergabung pada kesempatan siang hari ini dari tanggal 9 Maret sampai tanggal 2 Mei. Mungkin tadi Kang Abik sempat menyinggung bahwa buku ini berlatar belakang Lampung. Nah, ini mungkin ada sahabat-sahabat kita dari Lampung mungkin di sini. Kang, pertanyaannya, kenapa Kang harus ke Lampung lagi, Kang? Biasanya kan di Jawa gitu ya, atau sebelumnya ya Mesir, Jawa gitu. Kali ini ke Lampung. Jangan-jangan nanti besok ada di Kalimantan atau di mana lagi gitu, Kang? Monggo, Kang. Silakan Kang Abik. Kenapa videonya yang harus Lampung? Pertanyaan menarik sekali ini. Kenapa kali ini settingnya Lampung, ya? Kalau teman-teman membaca karya-karya saya, misalnya memang setting kebanyakan di Jawa, ya. Misalnya ketika Cinta Bertasbih 2, misalnya itu Azam kan orang Solo, ya, orang daerah Klaten sana, ya. Kemudian settingnya ada di Solo misalnya. Kemudian kalau teman-teman baca buku saya yang judul dari Permata Bening, misalnya settingnya itu di Magelang. Kalau membaca Dalam Mihrab Cinta, misalnya settingnya itu ada di Semarang, ada di Pekalongan, ada di Kediri misalnya. Kemudian kalau membaca Api Tauhid, selain settingnya di Turki, itu juga settingnya ada di Jawa Timur. Halo, Kang Abik. Halo, Kang Abik. Kang Abik. Suara hilang, Kang Abik. Halo, Kang Abik. Suaranya hilang, Kang Abik. Suaranya ya, oke, Kang. Afwan, nggak tahu tiba-tiba apa kayaknya sinyal kali tiba-tiba mati. Ya, baik. Oke, mohon. Lanjutkan. Jadi kenapa kali ini settingnya adalah apa itu Lampung? Intinya saya mencoba untuk menjawab
permintaan dari teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi seringkali saya diminta, Kang, mbok settingnya itu daerah saya, nyebut daerah dia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Sumatera. Mereka minta daerahnya apa itu untuk dibikin apa itu setting novel begitu. Saya bisa memahami, memang kita punya kebanggaan dengan daerah kita, dan saya pengen sebenarnya apa itu semua permintaan bisa saya penuhi, tapi kan nggak mungkin semua dipenuhi ya, nggak mungkin semua bisa dipenuhi. Nah akhirnya saya mencoba apa itu saya selalu begini, mungkin untuk teman-teman yang apa itu yang ingin menulis nantinya ya, untuk yang mau menulis, salah satu triknya kalau saya ini itu adalah nulis yang paling tahu, yang paling tahu, yang paling dekat. Maka kenapa misalnya di dalam ketika Cinta Bertasbih misalnya, itu settingnya Mesir dan Solo. Mesir itu tempat saya belajar ya, tempat saya belajar ketika apa itu S1 dan S2 di Mesir 7 tahun. Kemudian Solo itu tempat saya belajar juga. Saya nyantri di Solo waktu Madrasah Aliyah. Kenapa Semarang? Semarang itu tempat saya lahir, juga menghabiskan masa di Semarang. Jadi itu kan kita kan tahu betul ya tempat-tempat yang kita pernah ada di sana. Jadi nggak perlu repot-repot sesungguhnya. Teman-teman apa itu kalau yang paling dekat, paling diketahui itu akan enak, akan mengalir. Itu yang apa itu yang saya apa itu lakukan. Maka begitu saya ingin menulis di luar Jawa, saya mencoba cari tempat yang saya cukup familiar, dan apa itu familiar itu bermakna sangat-sangat luas ya. Di antara saya punya teman, ya alhamdulillah banyak tempat yang sangat saya familiar, misalnya apa itu Palembang itu juga saya berkali ke sana, juga pernah di sana menginap beberapa hari misalnya gitu kan. Lampung ini kebetulan juga saya punya teman-teman di Lampung yang juga saya pernah menginap di Lampung. Kemudian punya tetangga yang di sini yang asalnya itu dari Lampung, maka akhirnya kemudian Lampung menjadi pilihan yang pertama. Terus kemudian ada yang menarik, Lampung ini sesungguhnya adalah kalau kita lihat sejarah apa itu sejarah transmigrasi ya, orang-orang Jawa keluar itu misalnya di Indonesia, transmigrasi yang pertama di zaman kolonial dulu itu orang Jawa itu banyak ke Lampung. Maka di Lampung Anda akan menemukan apa itu Pringsewu, itu kan sebenarnya dari Jawa. Akan ada menemukan Wonosobo di Lampung dan seterusnya. Akhirnya jadilah apa itu Lampung menjadi setting ini untuk menjawab bahwa kemudian saya juga menulis tentang yang di luar Jawa ya. Ya mohon doanya semoga nanti daerah-daerah yang lain bisa saya tulis menjadi apa itu insya Allah. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti. Kita doakan mudah-mudahan nanti Kang Abik setelah ini bisa menulis, membuat novel. Setelah lanjutannya Kembara Rindu berarti. Kembara Rindu ini mungkin nanti Kang Abik akan menulis dengan latar belakang tadi Kalimantan, di Sulawesi, atau di mungkin nanti Papua gitu. Ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan Kang Abik selalu sehat, nanti bisa menulis kembali, memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat Sofi Republika yang pada hari ini gitu. Karena ini luar biasa, begitu terbit saja sudah dibaca seminggu, sudah bertanya kapan yang keduanya gitu kan, itu pertanyaan. Mungkin bisa ada bocoran Kang, mungkin bisa dijelaskan juga dulu. Ini sudah pada ngantri soalnya ini. Tadi sebelum mulai sudah ada yang nanya ke saya, kapan yang kedua, kata ini yang kedua apa yang kedua. Monggo Kang. Ya. Yang jelas yang kedua, as soon as possible, insya Allah segera kita keluarkan di momen yang tepat, insya Allah. Siap. Oke, Kang Abik, kalau ini tadi berbicara tentang Lampung, kemudian juga tentang pesantren. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, Kang. Artinya dari beberapa karya Kang Abik selalu memberikan motivasi, memberikan inspirasi, dan juga Kang Abik selalu ya di novelnya Kang Abik itu selalu tertulis misalnya di bagian cover itu novel pembangun jiwa. Nah itu kan juga akan menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, Kang. Kenapa Kang? Mungkin bisa dijelaskan Kang. Sama dengan buku Kembara Rindu ini juga ada kalimat
Biologi Pembangun Jiwa. Artinya ini nanti ada bukunya, ada 2 pembangun jiwa. Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Jadi apa itu kata-kata pembangun jiwa itu sesungguhnya pertama kali yang menyampaikan itu adalah Pak Ahmad Thohari ya, ketika saat itu saya kirim draft ayat-ayat cinta yang pertama sekali itu. Saat itu belum terbit bersambung di Republika saat itu ya. Itu saya kirim saat itu ke beberapa sastrawan dan penulis. Saya ingin minta pendapat beliau-beliau. Lalu kemudian saya kirim ke Pak Ahmad Thohari, sastrawan yang terkemuka Indonesia dari Jawa Tengah. Ya. Di antaranya kemudian beliau menuliskan semacam testimoni yang nanti kemudian teman-teman bisa baca ya di halaman depan ayat cinta yang pertama itu. Di situ kan ada kalimat dari Pak Ahmad Thohari yang intinya kemudian layak disebut sebagai novel pembangun jiwa. Sebenarnya itu untuk ayat-ayat cinta yang kemudian oleh berikutnya oleh teman-teman itu disarankan agar itu menjadi ditulis di karya-karya saya untuk menjadi semacam ya motivasi untuk saya sendiri juga gitu kan, untuk menulis yang terbaik. Begitu. Dan semoga itu menjadi doa bahwa karya-karya ini menjadi benar-benar bisa menjadi pembangun jiwa, artinya karya-karya yang bermanfaat untuk umat. Itu Syarudin, kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang asbabul wurudnya. Oke. Ini ternyata Kang luar biasa. Jadi tadi sudah ada juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Jadi kami mengingat juga kepada sahabat-sahabat Sofi, sahabat-sahabat Republika Penerbit yang berkesempatan menyaksikan tayangan ini pada kesempatan ini, silakan mengajukan pertanyaan. Nanti Kang Dik insya Allah akan memberikan jawaban sedetil mungkin, menjelaskan selengkap mungkin kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan itu juga nanti akan menjadi inspirasi juga nanti bagi Kang Apip untuk melanjutkan. Dan satu hal juga, insya Allah nanti pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan giveaway dari buku Republika atau dari Republika. Jadi siap-siap, siapkan pertanyaan, atau mungkin nanti saya akan memberikan pertanyaan, mohon nanti siapkan jawabannya. Oke, selanjutnya Kang Abid. Di dalam novel ini tadi Kang Abid bercerita bahwa bagaimana ada usaha-usaha yang juga harus dimunculkan ketika bagaimana meraih segala sesuatunya, artinya jatuh bangun. Mungkin seperti yang dialami juga oleh misalnya kayak Ridho gitu kan. Ternyata dia harus bersusah payah dan bahkan jauh dari informasi dan lain sebagainya, sehingga surat yang dikirimkan oleh adiknya ternyata dia baru mendapatkan cukup lama gitu baru dia terima. Ini kan juga sampai saat ini masih dialami oleh masyarakat kita sebagiannya. Ada sarannya Nabi kepada sahabat saya? Baik, memang ketika saya menulis novel itu memang di antara tujuan saya adalah mencoba untuk memberikan motivasi kepada penulis, kepada pembaca ya. Dan memang saya tujukan yang pertama dan utama adalah kepada para remaja, kemudian para mahasiswa ya, untuk selalu bersemangat, karena anak-anak muda ini adalah harapan umat ini, harapan bangsa ini. Dan anak muda ini harus bersemangat. Pertama, bersemangat dalam menuntut ilmu. Maka Anda boleh lihat ya, di hampir semua novel-novel saya itu pasti terkait dengan semangat menuntut ilmu. Yang kedua adalah semangat dalam menghadapi kehidupan dalam segala kondisinya. Tidak menyerah ketika menghadapi sebuah tantangan. Seperti kalau ketika Cinta Bertasbih itu Anda akan menemui tokoh azam yang dalam kesulitan pun dia masih tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya, jualan bakso, jualan tempe di masjid dan seterusnya. Di sini ada bisa menggambarkan tentang kondisi Ridho ya, dalam kondisi ketika
tempat-tempat yang lain, itu bisa berkomunikasi dengan SMS dan seterusnya, itu kita juga tidak bisa untuk menyamakan bahwa semua kondisi anak-anak di Indonesia itu semuanya sama. Kita harus paham juga bahwa bahkan kalau kita baca ya, misalnya saat ini kita bisa berkomunikasi dengan Zoom seperti ini, masih ada juga loh daerah tertentu yang bahkan belum mendapatkan listrik misalnya, ya seperti ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Meskipun di dekat kita sudah dengan internet dan sebagainya, masih juga ada saudara kita yang mungkin HP aja tidak punya, juga masih ada, karena saking keterbatasan yang ada itu. Ya, ini seperti yang dialami oleh itu. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi orang yang punya semangat, orang yang punya tujuan hidup yang jelas, orang yang merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya harapkan, bahwa anak-anak muda memiliki mental yang baja, mental yang kuat, ya. Dan sungguhnya ini yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama kita, dan di pesantren itu sangat kental dengan ajaran semacam itu. Kita sangat kenal sekali kalimat yang sangat terkenal, man jadda wajada, man sobaro dhafiro, inna ma'al usri yusro, dan seterusnya. Begitu Ustaz Syahrudin. Oke, artinya banyak sekali motivasi yang biasanya memang disampaikan oleh Kang Abik di dalam novel-novelnya, seperti tadi sudah disampaikan, man sobaro gitu, kemudian man jadda wajada dan lain sebagainya, bahwa ini memberikan gambaran kepada kita, insya Allah mereka yang senantiasa membaca karya-karya Kang Abik, bahwa luar biasa. Karena itu kami menghimbau kepada sahabat-sahabat yang mungkin belum memiliki karyanya Kang Abik, silahkan untuk segera memiliki kembali. Dan mungkin kita juga ingin mengupas nih ke Kang Abik. Kang Abik ini kan berarti nanti pasti akan ada lanjutan dari novel ini. Bisa jadi nanti settingnya kembali adalah Lampung, bisa juga nanti akan ada buku yang lain. Tetapi mungkin kalau menyebut satu daerah, Kang, mungkin Kang Abik bisa memberikan nanti biar semangat juga nih teman-teman yang atau sahabat-sahabat Sofi, sahabat-sahabat Republika yang hadir ini, mungkin wah nanti Kang Abik mau ngambil setting daerah mana. Kira-kira mungkin yang sudah kebayang daerah mana, Kang? Mungkin saya malah pengen bertanya kepada teman-teman semuanya itu kan, untuk ya meskipun saya proses ya kelanjutan dari ketika ke Kembara Rindu ya, saya juga mau bertanya menurut teman-teman nih, misalnya nih Ridho mau melanjutkan studi misalnya, misalnya ya. Kan Ridho mau melanjutkan studi misalnya. Kalau menurut teman-teman semua ini bagusnya mau studi di mana? Oke. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Sofi, sahabat-sahabat kita ini kan Ridho itu kan sudah nulis skripsi ya gitu ya. Kemudian katakanlah dia mungkin pengen lanjut studi lah gitu kan. Saya belum bahas tentang Romenya nanti nikah dengan siapa gitu misalnya ya. Kemudian dia pengen lanjut studi lagi kan. Itu menurut teman-teman, misalnya dia mau lanjut studi lagi karena dia merasa haus dengan ilmu gitu. Itu mau lanjut studi di mana? Apakah studi lanjut ke Mesir atau lanjut Maroko atau lanjut ke Turki atau lanjut ke Australia atau lanjut gitu kan? Nah, lanjut ke Jerman ya Kang ya? Atau mau ke Jerman? Gitu. Siapa tahu langsung dekat gitu ya. Oke, Kang. Ini kan dan ketika Kang Abik juga dalam menulis novel ini, jadi ini juga ada pertanyaan dari pembaca kita, dari termasuk dari peserta yang kali ini. Mungkin saya coba sapa-sapa dulu ya Kang ya, ke sahabat-sahabat kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada Mbak atau Ibu, ini saya panggilnya Mbak aja, ada Mbak Indah, ada Hani, ada Emarta, ada Rafika, ada Fatimah, ada di sini ada Pak Hikmat juga, ada Pak Nata, ada Ayu Wulandari, ada Rizwan Lampung, waduh, dari Lampung,
ada Muhammad Yuzmi, ada Mbak Rizky, ada Pak Jumadil, ada Yuni Rahma, ini kayaknya dari mana ya? Ada Surya Dharma, ada Suntia, ada Laila Bahalwan, Rosdiana, Leni, Mufidatul Fariha, Nadia. Ini yang sampai detik ini yang sudah bergabung dengan kita sebanyak 97 orang, alhamdulillah. Ini luar biasa pesertanya. Kemudian biar kita sapa ini dulu, Kang. Mohon maaf. Ada Pak Mariono, ada Mr. R, Peranti, ada Faat. Mohon maaf kalau salah baca ya. Ada Ilham Sadewa, ada Firdan Fadlan, ada Nida. Ini ada nomor handphonenya ini. Ada Ibu Siti Khotijah, ada Mas Ivan, ada Yulfa, ada ini dari UNC UPSI Malaysia. Wah, bisa diaktifkan juga ini videonya nih. Soalnya cuma gambar saja ini. Ada Ica Puspitasari, ada Yulfa, Ahlal, kemudian waduh subhanallah ini banyak sekali. Mohon maaf nih tidak bisa membaca semuanya, tapi intinya selamat bergabung kepada sahabat-sahabat semuanya. Tadi sudah kami sampaikan, silahkan yang ingin bertanya untuk disampaikan pertanyaannya melalui chat ini. Nanti kita akan mengusahakan, mudah-mudahan Kang Atik bisa memberikan jawabannya. Oke, Kang, ini sekalian saya menyambungkan pertanyaan dari pembaca kita. Mungkin salah satunya saya bacakan. Dari Mbak Rashita Rama ini. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya Syati dari Bogor. Ingin bertanya bagaimana membuat konflik novel yang menarik dan menguras perasaan. Apakah hal-hal biasa sehari-hari bisa dijadikan kisah yang luar biasa dalam sebuah novel? Monggo Kang Abik, silakan Kang Abik. Baik, meskipun tadi sudah disapa oleh Ustaz Sahrudin, perkenalkan saya menyapa semuanya. Saya nggak bisa menyebut semua nama-nama semuanya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung siang hari ini ya. Dan saya sudah baca chat-chatnya dan mohon maaf nggak bisa semuanya saya jawab karena saat ini juga saya nggak mungkin sambil nulis ini. Itu yang bisa terjawab alhamdulillah, yang belum bisa sama terpikir Ustaz karena pertanyaannya juga banyak yang terkait sama menulis ya. Saya terpikir mungkin suatu ketika kita perlu ini deh, kayaknya secara khusus saya sama peneliti Republika mungkin kita akan adakan kelas menulis kali ya. Apakah nanti mungkin kelasnya online kayaknya perlu karena ini teman-teman kayaknya pada antusias ya. Menulis banyak sekali ya. Nanti insya Allah lah saya lagi saya pikirkan untuk membuat kelas menulis teman-teman sehingga teman-teman bisa secara lebih long dan lebih puas nanti mendapatkan mungkin pengalaman yang pernah saya lakukan ketika saya menulis ya. Baik, bagaimana bikin konflik yang menarik, konflik yang menguras perasaan gitu. Jadi begini, yang pertama itu penulis harus merasakan dulu. Kalau tadi terkait sama perasaan begitu ya. Perasaan itu kan bermacam-macam ya Mbak. Ada perasaan gembira, ada perasaan jengkel, ada perasaan tidak suka, ada perasaan marah, ada perasaan terharu, ada perasaan sedih gitu kan. Dan sedih itu Mbak, kalau kita bicara sedih misalnya ya, sedih itu tuh penyebabnya banyak sekali, ya kan? Dan kemudian kita coba rasakan kalau sedih misalnya, sedihnya orang yang mau nikah nggak jadi, misalnya jomblo mau nikah nggak jadi, itu tuh sedihnya itu berbeda dengan sedihnya seseorang yang mungkin ibunya wafat, sama-sama sedih, tapi beda gitu kan. Atau sedihnya orang yang kehilangan barang yang sangat dia cintai. Ya, bermacam-macam lah gitu kan. Sedihnya orang yang misalnya nih, ada orang S3 gitu kan, sedang S3, kayak teman saya pernah ngalamin ini ya, dia nulis gitu kan di laptop dia, disertasi S3 dia kan gitu kan. Kemudian ketika tulisan itu udah tulis, katakanlah udah S3 itu udah 75% udah mau jadi,
tapi dia lupa untuk menyalin backup data-data dia gitu kan. Terus laptopnya hilang, nggak kembali. Itu kan sedih ya. Sedih karena untuk terus ulang lagi itu sangat sangat berat sekali, dan datanya ada di situ semuanya kan gitu kan. Itu yang bikin dia sampai berbulan-bulan nggak bisa move on, nggak bisa nulis apa-apa karena ini kan sedihnya berbeda dengan tadi misalnya orang mau nikah nggak jadi misalnya. Karena tiba-tiba misalnya ya dengan satu dan lain hal ternyata nggak jadi lah nikahnya itu kan. Nah, ini seperti ini Mbak. Ini penulis itu harus punya kekayaan perasaan itu, harus punya penyelaman dulu, ya kan? Kalau udah bisa menyelami, nanti baru bikin konfliknya akan enak karena akan bisa masuk. Dari mana saya akan bikin konflik ini untuk sampai ke menguras perasaan pembaca saya di sini yang saya inginkan. Kalau nggak bisa merasakan itu, ya nggak akan benar-benar mampu menuliskan konflik itu di dalam cerita yang bagus. Mungkin hanya angan-angan saja, angan-angannya begini, yang dia inginkan begini. Tapi ketika dia menuliskannya, kemudian nggak sampai kepada pembaca. Kenapa? Karena dia sendiri nggak memiliki perasaan itu. Maka sebelum dituliskannya, penulis harus mencoba menjiwai itu, memiliki perasaan itu, kemudian baru perasaan itu dia tuangkan. Seolah-olah menulisnya itu dengan hati itu loh. Jadi ketika pengalaman saya ya teman-teman semua, ketika saya nulis misalnya di Ayat Cinta yang pertama, di bagian ketika Maria, bagian terakhir ya, akhir dari Ayat Cinta, Maria meninggal. Itu bahkan sebelum saya menuliskan adegan Maria meninggal yang nanti kemudian dia seolah-olah mau mengetuk pintu surga yang yang nggak bisa masuk kecuali harus bersyahadat, itu yang kemudian nanti dia husnul khotimah ya, meninggal dalam kondisi itu sebelum saya tuliskan itu sudah imajinasi gambarannya itu, bahkan saya seperti melihat Maria, bahkan saya bersama dengan Maria dan saya sudah nangis, belum nulis saya sudah nangis. Jadi ibaratnya ketika nulis bagian itu saya nulis bukan dengan tangan saya, tapi saya nulis dengan air mata saya. Kira-kira begitu. Nah, ini saya jadi teringat kalimat seorang ulama ya, faqidu syai' la yu'ti gitu kan. Orang yang nggak punya sesuatu, itu dia nggak akan bisa memberikan sesuatu itu. Anda nggak punya bakwan misalnya kan gitu kan. Kemudian keponakan Anda datang, Anda pengen beri bakwan, itu nggak bisa, Anda nggak punya bakwan. Yang kita berikan apa? Sesuatu yang bisa kita miliki. Oke, itu secara umum seperti itu. Nah, jadi punya pengalaman yang berbeda-beda ya, tapi ini sangat-sangat subjektif pengalaman saya. Jadi intinya bahwa ketika mau menuliskan, ini tadi masukan buat pembaca kita termasuk yang bertanya tadi, bahwa ketika kita menulis itu berarti memang harus menyesuaikan dengan kondisi kejiwaan kita ketika kita ingin dengan perasaan kita ketika ingin menulis sebuah konflik yang benar-benar bisa menguras perasaan. Nah, saya pikir ini juga dari pertanyaan kita. Sebenarnya kita juga live ada di YouTube juga ini Kang. Jadi saya mohon maaf nanti harus berbagi insya Allah. Sementara di Zoom dulu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fatimah Citra yang bertanya ini. Assalamualaikum Kang Abi. Saya Citra, izin bertanya. Nah, ketika tadi Kang Abi sudah menceritakan berbagai macam hal gitu. Nah, ini ada pertanyaannya menarik. Kesulitan terbesar apa yang Kang Abi rasakan saat menulis buku Kembara Rindu? Bagaimana kemudian cara mengatasi kesulitan itu? Monggo Kang Abi. Jadi saya harus jujur gitu ya. Apa terbesar dari Kembara Rindu? Saya jujur aja. Kesulitan terbesar saya saat itu ketika nulis ini adalah waktu. Karena ini saya tulis terus terang di tengah kesibukan saya ya, dengan amanah-amanah dan lain sebagainya gitu kan, harus bersilaturahim dengan banyak orang saat itu ya. Jadi kesulitan terbesar saya adalah waktu, bagaimana menyediakan waktu untuk menulis ya. Jadi saya kadang-kadang harus mohon maaf pada teman-teman ya. Ada sebagian teman-teman yang sampai sekarang mungkin
kirim karya ke saya minta dibaca itu saya belum sempat membaca karena ya ada banyak hal yang harus saya kerjakan, termasuk amanah-amanah keumatan ya misalnya ya, sehingga tidak bisa semua karya teman-teman itu bisa saya baca ya, satu dua sebagian itu saya sempatkan untuk baca gitu kan. Karena saya tahu teman-teman kayaknya semuanya itu dibaca dengan tuntas itu misalnya kembali itu terus terang adalah waktu ya. Maka bagi teman-teman semuanya ya terutama sekarang ini teman-teman yang mungkin masih belum berkeluarga misalnya, manfaatkan betul ya waktu yang ada ini saat ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk berkarya, untuk membaca sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman mau jadi penulis yang yang berhasil, teman-teman harus banyak membaca ya. Dan membaca yang bagus itu memang di usia-usia remaja, di usia masih muda, karena itu masih benar-benar fresh, itu akan menjadi semacam pondasi. Maka teman-teman, pesan saya ya bagi teman-teman yang masih muda-muda, terus banyak membaca. Saya sendiri sekarang terus membaca. Saya kalau ke Kairo dan Pak Awad yang ada di Republika menjadi saksi ya, beberapa kali saya ke Kairo bareng sama Pak Awad itu saya selalu borong kitab-kitab itu untuk ya kan saya pengen membaca, ya kan saya pengen membaca. Dan kalau saya singgah sebuah kota juga saya berusaha untuk punya oleh-oleh dari kota itu, oleh-oleh yang paling penting. Yang lalu misalnya saya sempat ke Istanbul misalnya. Ya saya cari toko buku di sana dan saya menemukan kanzun, menemukan gudang mutiara dan hikmah di sana, karena ada satu komplek ternyata dekat Istanbul University itu ada toko-toko kitab ya dengan berbahasa Arab yang bagus sekali, dan beberapa kitab-kitab itu memang dicetak di Istanbul yang tidak ada di Kairo ya. Akhirnya kemudian saya beli gitu kan. Jadi itu secara singkat seperti itu ya. Kalau terkait sama setting, alhamdulillah nggak ada problem saya, karena sejak di Kairo saya sudah punya teman-teman yang dari Lampung. Kemudian juga saya sudah sempatkan juga untuk memastikan itu, bahkan saya sempat sebelum bikin Kembara Rindu itu sempat dengan teman saya sama-sama dari dari Lampung. Dia memang asli Lampung ya, asli Bandar Lampung, ayahnya itu dari daerah sana, daerah di daerah betul gitu kan. Terus dia punya saudara di daerah Krui misalnya. Kemudian kita pakai mobil ke sana, menginap di sana gitu. Jadi saya menghirup betul pagi di Lampung seperti apa. Jadi terkait sama itu tidak menjadi masalah bagi saya. Jadi ketika saya Kembara Rindu, masalah terbesar adalah waktu tadi ya. Kalau teman-teman bisa jual waktunya ke saya beli deh. Itu juga mungkin yang menjadi apa yang diungkapkan Al-Ghazali, bahwa sesuatu yang paling cepat pergi itu adalah dan susah dikembalikan lagi adalah waktu. Jadi ini menjadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Abik tadi memberikan inisiatif kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin lebih banyak interaksi dengan dengan pembaca kita, dengan sahabat kita di sini. Jadi saya akan lebih banyak bertanya atau melanjutkan pertanyaan dari sahabat-sahabat. Kang Abik kan biasanya memang dalam sebuah novel itu, terutama ini misalnya saya kutipkan bukan mengutipkan, ada cerita di dalam Kembara ini. Bagaimana ketika adiknya Ridho yang sedang berjualan di pasar malam gitu kan, kemudian dia ingin pulang, lalu ternyata ada orang lain yang menangkapnya, kemudian tanda petik misalnya mau memperkosa. Dan di saat yang secara tiba-tiba, ini yang biasanya tiba-tiba muncul sosok yang menjadi penyelamatnya. Ini kan sesuatu yang biasanya tidak disangka gitu. Artinya ada cerita atau setting yang tiba-tiba konfliknya lagi berjalan kembali gitu. Ini kan sering kali membuat penasaran. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh
Mbak Inel, Kang Abik dari FLI Yogyakarta. Jadi dia kenapa settingnya apa namanya selalu bagaimana memunculkan konflik yang justru itu tidak terduga, Kang. Mungkin bisa dijelaskan Kang Abik. Sehingga pada itu karena kaget itu. Ya baik, jadi kita membuat konflik, apapun konflik itu kita harus memberikan apa itu justifikasinya, termasuk ketika kita memberikan suspense ya dalam konflik kita. Contoh tadi misalnya apa yang dialami oleh apa itu adik sepupunya Ridho ya, Syifa ketika dia pulang, gitu kan. Kemudian kemudian ada orang yang jahat lah sama dia, kira begitulah gitu kan. Tapi kan ketika kita pengen memberitahu dalam cerita kita bahwa nanti yang menolong adalah orang yang sangat sangat dekat dengan dia, kemudian menjadi suspense itu kan kita memberikan justifikasi waktunya kan, waktunya. Maka ketika itu proses saya ketika bikin adegan itu, saya sudah menghitung waktunya. Sejak kapan apa itu Ridho itu keluar dari pesantren di Cirebon, kemudian nanti sampai ke mana? Sampai ke Bandar Lampung itu kapan? Kemudian perjalanan dari Bandar Lampung untuk sampai ke tempat sana itu kira-kira pakai motor itu berapa lama? Itu sudah saya hitung dan itu kan, sehingga menjadi wajar ketika itu pas kejadian itu Ridho ada di situ, muncul di situ karena dia pulang kan begitu kan, sehingga tidak menjadi proses yang katakanlah ujuk-ujuk kan begitu kan. Adapun kemudian orang mungkin mengatakan kok bisa apa itu kebetulan misalnya, sebenarnya juga bukan kebetulan ya, kita juga sering semacam itu kan, misalnya gini, suatu ketika itu kan saya apa itu pulang dari acara di Jakarta misalnya, dari Jakarta kemudian saya mau pulang ke Salatiga ya kan, pakai apa itu pesawat dari Halim misalnya. Awalnya itu adalah mau pagi, tiba-tiba saya berubah pikiran karena ada satu dan lain hal, saya akan naik pesawat yang sore dah kan begitu. Akhirnya saya naik sore. Begitu sampai di bandara, kemudian di ruang tunggu itu ketemu dengan tokoh yang kemudian sama-sama pengen ke Semarang. Sehingga kemudian saya bisa berdialog dengan, dan dia juga merasa surprise karena apa itu bisa ketemu saat itu. Kemudian ada hal yang bisa kita bincangkan dan sama sekali bahkan kalau seandainya pun itu kadang-kadang saya mau ke rumah dia itu juga tidak mudah. Tapi ternyata Allah pertemukan apa itu di bandara saat itu. Bahkan kemudian satu pesawat kita bisa apa itu sharing apa itu banyak hal itu kan. Yang itu sebabnya adalah karena saya mengubah jadwal penerbangan saya kan begitu kan. Itu bukan sesuatu yang sama sekali apa itu unpredictable sebenarnya semacam ini kan. Tapi kan kemudian ada justifikasinya kan. Dari awalnya adalah kalau saya tetap melanjutkan penerbangan pagi ya nggak akan ketemu dengan tokoh tadi itu, karena begitu. Jadi saya rasa itu apa Mbak. Jadi kalau Mbak mau bikin apa itu surprising di dalam apa itu cerita apa itu kejutan, tapi tetap harus disiapkan apa itu justifikasinya. Di antara untuk belajar seperti ini misalnya Anda bisa belajar dari apa itu film-film apa itu Hollywood boleh dijadikan belajar terkait sama ini ya, bikin apa itu surprise-nya ya, terutama film-film yang diakui bagus lah begitu kan. Itu kan selalu dia apa meskipun dia tampaknya surprise, bahkan film yang apa itu kadang-kadang kita menganggap bahwa itu nggak masuk akal sekalipun ya, James Bond misalnya. Itu pun ketika dia memberikan apa itu justifikasi kemudian dia bisa lolos dari maut misalnya, itu ada justifikasinya gitu kan. Apa sebelumnya dilihatkan scene sebelumnya kira-kira begitu. Allahu a'lam. Oke. Jadi ternyata memang ada ya tadi skenario yang sudah dipersiapkan sedetail mungkin sehingga ketika membuat yang mungkin sebagaimana tidak disangka sebenarnya memang sudah sangat diperhitungkan secara matang bagaimana ketika memunculkan sosok tertentu atau konflik yang lain sehingga justru itu membuat perasaan kemudian intisari atau apa dalam menarik lagi. Yang ini ada pertanyaan dari Ade Basyuni. Oke.
Assalamualaikum Kang Abdik. Semoga Kang Abdik senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, jika ingin menulis dan sudah mempunyai konsep cerita, tak bingung saat diaplikasikan ke dalam bentuk cerita, tetapi bingung saat diaplikasikan ke dalam bentuk cerita. Nah, bagaimana caranya Kang Abdik agar konsep yang ada bisa dituangkan dalam bentuk cerita atau ke dalam novel gitu? Baik, mudahnya begini Mas, konsep yang ada itu biasanya masih mentah ya, biasanya masih mentah. Itu kalau Anda langsung nulis, itu kemungkinan besar, kalaupun jadi nggak akan menjadi cerita yang bagus. Dan kemungkinan besar nanti Anda akan mandek di tengah jalan, karena konsepnya belum matang. Maka caranya gimana? Konsep tadi yang Anda punya konsep tadi itu, Anda matangkan untuk menjadi sebuah cerita. Anda matangkan, Anda harus punya apa itu pengantarnya atau pembukaannya seperti apa, kemudian konfliknya seperti apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa, kemudian Anda harus punya konsep yang jelas terkait sama karakter-karakter tokoh-tokohnya, ya dimatangkan semuanya. Ketika udah matang semuanya, Anda bikin alur yang jelas, atau udah punya alur yang jelas, baru Anda tuliskan. Nanti akan menjadi sebuah cerita yang bagus, insya Allah. Bahkan kalau perlu, ketika Anda sudah punya alur yang jelas, Anda bisa ceritakan kepada orang yang Anda percaya, ya kan, dan bisa menilai apakah kira-kira cerita itu bagus atau tidak. Kalau dia bilang nggak bagus, ya Anda perlu mencari lagi format yang lebih bagus. Kalau misalnya orang mengatakan alur yang Anda bayangkan, Anda ceritakan kepada orang yang Anda percaya, kemudian dia mengatakan nggak bagus, kemudian Anda tetap tulis, kan? Itu kemungkinan besar nanti kalau menjadi tetap nggak bagus, ya Anda berarti buang-buang waktu kan, eman-eman gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Jadi semacam sebelum menuliskan jadi sebuah cerita yang lengkap, Anda harus punya semacam sinopsis ya. Semacam sinopsis ya, itu tadi itu dari sinopsis itu adalah bentuk dari kristalisasi konsep yang sudah matang tadi. Nah, itu pengalaman saya semacam itu. Karena kalau begitu Anda baru punya konsep, kemudian langsung saat itu juga, itu biasanya masih mentah dan eman-eman. Oke, jadi sarannya Kang Abdik memang harus dimatangkan dulu secara konsepnya, kemudian ceritanya nanti bisa dibuat. Mungkin itu saran buat tadi sahabat yang bertanya. Selanjutnya Kang, saya coba kembali lagi ke buku Kang, ke buku Kembara Rindu ini. Jadi di dalam Kembara Rindu salah satu hal atau bab ya, misalnya tentang dia ketika mengungkap sejarah tentang keluarganya Kang. Nah, artinya kan bahwa mungkin ketika apakah misalnya itu juga bisa disebutkan sebagai ketika mengungkapkan sejarah keluarga yang ternyata ada juga sisi kelam dan lain sebagainya, sehingga benar-benar membuat perasaan gitu. Nah, ketika di dalam kelebatan sejarah keluarga, di situ kan memang diceritakan bagaimana sejarah dari keluarga Syifa yang ya artinya punya dan termasuk Ridho yang luar biasa gitu Kang Abi. Iya, kita memang ini ya itu kan bagian dari diantaranya untuk mempertegas karakter, kan? Okay. Kenapa Ridho bisa seperti itu? Kemudian kenapa Syifa? Kemudian neneknya Syifa, apa perbedaan neneknya Syifa dengan neneknya Ridho misalnya kan gitu kan? Karena ada khalfiyat atau latar belakang di sana kan begitu kan? Kenapa? Mestinya kan Syifa ini kan juga ibunya itu mestinya pernah kaya raya. Tapi kenapa seperti ini, seperti itu kan? Nah itu ada penjelasan yang bisa kita masukkan di antaranya ya lewat sejarahnya, termasuk sejarah bagaimana ibunya Ridho itu berkenalan dengan ayahnya yang sebenarnya seorang konglomerat ya ketika ada di Hong Kong misalnya. Ini juga menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran sesungguhnya untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya terutama ini ya
ya untuk laki-laki ataupun perempuan ya menikah itu ya menikah yang umum kira begitu. Jangan apa itu jangan pakai siri-sirian dari kira begitulah. Karena seringkali akibat di belakangnya itu menjadi repot kan gitu. Ini sebenarnya juga bagian dari saya mengingatkan kan begitu kan. Tetapi kan apa itu sebenarnya Syifa ini kan tidak salah sama sekali. Dan sungguhnya ya secara syar'i juga ibunya Syifa ini tidak apa itu salah kan begitu kan. Tetapi karena proses yang tidak umum itu kadang-kadang sering menjadikan apa itu problem-problem sosial itu yang harus diperhatikan ya. Nanti terutama adik-adik yang perempuan ya kalau menikah ya gentleman aja kepada yang menikah ya nikah secara umumnya lah diumumkan real gitu kan. Kalau Anda masih apa itu gadis seperti ibunya Syifa gitu kan, ya baiknya nikah dengan yang sekufu dengan Anda. Artinya apa? Baik, sudah nyambung lagi nih Ustaz ya. Halo? Halo? Baik, apa itu saya lanjutkan ya. Jadi kalau Anda apa itu menikah Anda seorang perempuan ya cari yang apa itu yang sekufu itu akan lebih nyaman kira begitu. Itu antara apa itu pesannya ya begitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan apa itu yang disampaikan Sahabin tadi ya itu bagian daripada apa itu untuk seperti ya latar belakang keluarga dan itu kadang-kadang memang itu bagian untuk menjelaskan tentang karakter. Kenapa karakternya bisa begini? Oh, karena dulu ada riwayat begini, gitu kan. Jadi karakter tidak selalu apa itu dijelaskan dengan dia begini langsung, gitu misalnya, gitu kan. Bisa lewat orang bisa membaca lewat apa itu lewat karena dia misalnya nih Ridho menjadi seorang yang apa itu penyabar dekat dengan Allah misalnya. Kemudian Ridho kemudian nanti misalnya dia punya jiwa kepemimpinan misalnya Ridho. Ya karena dia apa itu sehari-hari bersama dengan Kiai Nawir yang Kiai Nawir mempercayakan dia untuk dekat dengan Kiai Nawir, banyak tugas-tugas yang apa itu diberikan kepada Ridho dan Ridho mampu menuntaskan itu kan secara langsung itu sudah digembleng oleh Kiai Nawir misalnya ini contohnya gitu kan. Jadi kemudian kalau misalnya nih misalnya ini sekedar ini aja ya. Kalau misalnya anak Ridho dia jadi bupati di sana gitu misalnya. Anda jangan kaget misalnya. Ya karena dia punya jiwa kepemimpinan itu kan gitu kan. Ini misal ya. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi luar biasa banyak hal yang berkaitan apa namanya yang dijelaskan Kang Abid dalam kesempatan ini juga dan dari buku-buku yang juga sudah dituliskan Kang Abid. Sorry, suara saya kedengaran ya? Ya, ya. Oke. Kang, saya lagi ingin coba melanjutkan dari beberapa pertanyaan dari peserta kita kesempatan ini. Nanti sedikit nanti selebihnya nanti kita akan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya ini banyak saran, Kang Habib mungkin juga sudah lihat ya Kang Habib ya. Ada yang minta ke Timur Tengah katanya, ada yang minta di Turki, ada yang minta di Mesir, bahkan ini anak gunung juga tuh.
Ini ada yang minta lanjut Spanyol Kang katanya itu. Kalau sebelumnya kan Bumi Cinta misalnya di Rusia. Nah ini mungkin ada saran dari Mbak Yuni katanya Spanyol Kang. Gitu. Oke, Kang Abik. Kalau misalnya apa namanya menuliskan, ini kan juga ada pertanyaan bahwa ada sahabat kita atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Mereka sebenarnya ingin menuliskan sebuah novel itu berdasarkan cerita pribadi mereka, mengangkat cerita mereka, tetapi seringkali justru ya mungkin ada banyak hal yang membuat. Nah mungkin ini Kang Abik bisa memberikan saran, memberikan masukan kepada sahabat-sahabat kita semua di sini bahwa tentang cerita pribadi, tapi bagaimana yang dituliskan adalah benar-benar tokoh gitu. Saya jadi teringat ada satu ungkapan sahabat gitu ya, bahwa kalau membuat seorang tokoh dalam sebuah cerita, yang ditulis itu adalah tentang tokoh kita, bukan tentang kita, tentang tokoh kita, tetapi bukan kita gitu. Nah, yang menarik. Mungkin Kang Abik bisa menjelaskan kan, karena ini juga ada pertanyaan dari peserta kita ini, bahwa dia ingin menulis novel yang bercerita tentang pengalaman pribadinya gitu. Baik, menarik ini ya. Kalau orang punya pengalaman pribadi yang sangat-sangat menarik, bahkan mungkin pengalaman apa itu bisa jadi berdarah-darah dan sebagainya, dan sangat yakin bahwa cerita itu sangat menginspirasi gitu kan. Dan kalau ditulis ini akan bisa bermanfaat gitu kan. Maka bisa dua cara itu. Yang pertama, ya nggak apa-apa, tulis itu tentang dirimu, nggak masalah. Berarti nanti malah menjadi based on true story. Based on true story. Misalnya orang itu, katakanlah mudahnya begini, ada orang dari keluarga yang apa itu yang sangat terbatas, kemudian ayahnya dalam kondisi yang sangat terjepit, kemudian ya pokoknya sangat kesusahan secara ekonomi lah, kemudian dia nekat, kemudian misalnya nih ya, nekat kemudian ke Hong Kong, yang kemudian dengan perjuangannya di Hong Kong itu sampai kemudian bisa mengentaskan keluarganya, bahkan kemudian sampai bisa sukses misalnya, bisa nyekolahkan adik-adiknya dan seterusnya kan, ya sampai kemudian intinya kemudian akhirnya endingnya dia menjadi orang yang sukses dengan segala penderitaan yang pernah dia alaminya gitu misalnya. Ini bisa langsung aja tulis apa itu based on true story, nah nggak masalah. Pakai aku juga nggak masalah kan itu kan. Berarti nanti based on true story. Nah, cuma kalau mungkin khawatir ya nama-nama tertentu kalau diadres itu menjadi masalah hukum misalnya, ya jangan diadres nama aslinya kan begitu kan. Jadi tidak akan menjadi masalah hukum di kemudian hari. Misalnya nih ayahnya itu dia menjadikan dia itu pergi ke Hongkong itu karena ayahnya tersangkut sama hutang sama rentenir yang sangat mencekik misalnya di desanya gitu kan. Kalau langsung diadres nama orangnya yang rentenir itu kan nanti bisa menjadi problem kan begitu kan. Nah itu bisa menggunakan apa itu nama yang lain atau hanya diadres bahwa terjerat rentenir. Jadi secara umum gitu kan, jadi tidak mengadres seseorang kan gitu. Jadi itu bisa difahami lah saya rasa ya. Kemudian nanti berdarah-darahnya di Hong Kong bisa diceritakan bagaimana apa itu tidak mudahnya untuk menjaga sholat 5 waktu misalnya karena apa? Karena di sana majikannya yang mungkin apa itu berbeda dengan kita, nanti berkali-kali misalnya pindah dari satu majikan dengan majikan yang lain, ya dengan segala penderitaannya kan, yang intinya kemudian sukses kan begitu kan, sehingga orang bisa mengambil ibroh bagaimana dia itu tetap istiqomah, tetap kuat dan seterusnya banyak cerita-cerita gitu kan. Yang kedua adalah dibikin menjadi fiktif. Ya, fiktif artinya kemudian difiktifkan namanya, tidak menjadi dia lagi, dan tidak menjadi cerita dia, bisa ditambah dengan cerita yang lain, digabung dan seterusnya misalnya. Ya kan? Jadi secara umum apa itu seperti itu, Ustadz yang mungkin apa itu bisa saya sampaikan kepada tadi yang punya cerita ya.
Mungkin kalau cerita dibikin fiktif tadi benar, berarti seolah dia menceritakan tokoh yang lain yang bukan dia, berarti kan. Ini tokoh yang hanya dia itu inspirasinya ada dari kisah dia, begitu. Nanti bisa dia tambah dari cerita yang lain, teman yang lain misalnya, dia bisa didramatisir dan lain sebagainya. Mungkin ini lebih leluasa ya, dan tempatnya bisa di mana saja gitu kan. Tetapi kalau based on true story itu juga bisa sangat menarik kalau memang kisahnya sangat kuat gitu ya. Misalnya kisah B.J. Habibie ya, misalnya Pak Habibie bagaimana dia berjuang awal-awal ketika di Jerman ya, sampai sepatunya itu bolong dan lain sebagainya sampai jadi orang sukses kan itu kan. Itu menurut saya cerita semacam itu akan lebih kuat kalau memang langsung pakai true story. Siapapun yang menuliskannya, memang ini true story B.J. Habibie itu lebih kuat, message-nya lebih kuat daripada mungkin dibikin bahwa itu adalah cerita fiksi begitu. Kenapa? Karena jelas gitu loh, tokohnya jelas dan kemudian keberhasilannya jelas, sosok besar kira begitu. Jadi monggo aja, mau pilih yang mana. Allah a'lam bishawab. Oke. Sebelum saya menutup, nanti kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Dan saya mohon kepada sahabat-sahabat semuanya, nanti di akhir acara kita foto bersama, ya. Jadi jangan, kalau bisa nanti bisa tampil videonya, nanti kita akan foto bersama dengan Kang Abik. Kemudian ini pertanyaan dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Maaf, bukan saya subjektif ini Kak maksudnya. Karena tidak, sorry. Dari Mbak Indah Ningsih ini, mana orangnya ya? Mbak Indah. Dari Kalimantan Timur ya. Sama kita sama-sama dari Kalimantan Timur ya. Oke. Ini ada pertanyaannya Kang Abik. Kang Abik, apakah dia ingin bertanya, apakah Kang Abik punya amalan sehingga ketika harus memulai sebuah cerita atau ketika menuliskan sesuatu sehingga menulis itu menjadi lebih mengalir begitu Kang Abik. Sebenarnya dia punya 2 pertanyaan. Mungkin itu Kang yang bisa diinginkan dulu Kang. Mungkin amalan yang diijazahkan pada kesempatan ini. Baik, ini pertanyaannya tentang amalan ya. Jadi kita pernah nyantri ya, dan pasti ada banyak yang diberikan oleh kiai-kiai kita kepada kita. Dan sesungguhnya semua yang diberikan oleh kiai-kiai kita, baik kiai itu ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, itu kalau kemudian kita runut itu ya nanti naik ke atas itu sampai ke Rasulullah ya kan. Kalaupun misalnya sebagian mungkin doa itu tidak sampai ke Rasulullah, itu biasanya doa dari aulia ya, yang langsung mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan indah-indah sekali doa itu ya. Jadi sungguhnya Mbak Mbak boleh pakai doa apa saja. Intinya ya, sebelum kita belajar, sebelum kita berkarya, sebelum kita menulis, itu memang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika dulu belajar di Al-Azhar ya, di Al-Azhar Mesir ya. Itu syekh saya ya, dosen saya, juga guru saya yang mengajar saya itu menyampaikan begini. Jadi kalau di semua majelis kebaikan itu jangan meninggalkan 3 hal. Yang pertama menyebut nama Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah, yang ketiga berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama-ulama kita nggak pernah meninggalkan 3 hal ini di majelis-majelis kebaikan ya. Majelis kebaikan tuh banyak sekali Mbak, termasuk kumpulan RT juga majelis kebaikan ya. Misalnya Mbak rapat ya, Mbak misalnya guru gitu kan, rapat dengan sama guru misalnya, itu juga masih kebaikan kan. Di masjid semacam itu jangan lupa untuk pertama bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan melupakan untuk meninggalkan, jangan sampai meninggalkan bersyukur kepada Allah. Berarti minimal alhamdulillah itu ada di situ, minimal ya. Kemudian sholawat. Maka kata
Syekh saya saat itu, minimal Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Itu minimal. Itu bisa dengan lafal yang bermacam-macam ya. Bisa Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala. Intinya 3 ini jangan dilupakan. Sama juga ketika mau menulis, maka Anda lihat ya semua ulama-ulama kita. Ini di belakang saya ini banyak kitab nih, di belakang saya ini. Ini misalnya nih, kitab nih. Ini kitab Majmu' Rasailnya Imam Ghazali. Ini ada kumpulan kitab-kitab kecil ya, yang itu luar biasa. Ini karya Imam Ghazali. Anda kalau lihat mukadimah ulama kita, itu tidak pernah untuk meninggalkan 3 hal itu. Misalnya ini di kitabnya Imam Ghazali ya, yang judulnya Al-Hikmah fi Makhluqatillahi Ta'ala. Ini ya di halaman yang paling depan sekali, kemudian tertulis khutbatul kitab ya, khutbah kitab, artinya pembukaannya itu ya, alhamdulillahilladzi ja'ala ni'matahu fi riyadi jannatil muqarrabin. Ini hamdalah kan. Nanti coba saya buka kitab yang lain, misalnya ini risalahnya Imam Ghazali di kitab misalnya Ayyuhal Walad, judulnya Ayyuhal Walad, ini pesan untuk anak ya. Itu khutbahnya kalimat yang pertama tulis Imam Ghazali yang paling atas sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa alihi ajmain. I'lam anna wahidan minat dan terusnya ya. Jadi ulama-ulama kita selalu tidak meninggalkan hal itu. Misalnya ini lagi Imam Ghazali di kitabnya yang lain ya, Alhamdulillah al-muwaffiq, ya kan? Alladzi waffaqa qulubal ahbab li muwafaqati marasimis sunnati wa ahkamil kitab dan seterusnya. Jadi Mbak, itu amalan ya, amalan para ulama-ulama kita terdahulu. Mbak mau menulis, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kang Abid, terima kasih banyak dan kepada baca Fatihah bagus. Iya. Jangan lupa kemudian baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini salah satu. Ya, terima kasih kepada semuanya. Jadi dalam kesempatan ini, ya. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Sebenarnya saya ingin masih melanjutkan, tapi mungkin karena waktu kita yang terbatas. Kami mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semuanya. Nanti kalau mau membeli buku, silakan pada saat pameran Jakarta Book Fair online ini bisa didapatkan di Shopee. Bukunya insya Allah sangat banyak sekali dan sangat beragam. Dan jangan lupa juga beli karya-karya Kang Abid, yang insya Allah buku-buku Kang Abid selalu memberikan inspirasi kepada kita. Mungkin sebelum ditutup, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang tidak nanti kami akan pilihkan. Nanti silahkan juga menghubungi penerbit Republika untuk hadiahnya. Ini sekarang untuk pertanyaan. Silahkan pada teman-teman bersiap-siap. Silakan nanti di chat ya. Yang paling cepat itu yang beruntung. Yang paling cepat itu yang beruntung. Pertama pertanyaannya. Tanggal berapa? Silakan. Tanggal berapa Republika Penerbit berulang tahun yang ke-17? Aduh, nggak tahu lagi. 17 Juni. 17 Juni. 17 Juni. Juni Siapa yang tanya? Coba. Siti Aisyah 17 Juni 2020. Wah, ini 19. luar biasa ini. Ada Mas Surya, ada banyak sekali ini. Oke, nanti teman-teman di Republika mohon nanti dicek ya. Ini yang betul jawabannya adalah Ivan Aulia Rahman. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, karena ini waktunya sudah
habis, jadi saya yang pertanyaan terakhir, nanti silakan yang mendapat hadiah dari hubungan. Tadi yang bertanya tadi, yang namanya tadi sudah saya bacakan pertanyaannya, silakan menghubungi penerbit Republika ya. Boleh nggak nih tentang Kang Abdik ini? Kang Abdik dinobatkan sebagai novelis nomor 1 di Indonesia oleh lembaga apa? Universitas Indonesia. Yusril, Salah. Universitas Indonesia. Undip. Universitas Indonesia. Universitas. Ayo, silakan. Insani Undip Semarang. Ya betul tuh, Insani Undip Semarang. Siapa tadi yang jawab? Ya betul tuh yang jawab Insani Undip Semarang tuh betul. Dari Insani Undip Semarang. Tadi siapa ya? Nanti silakan menghubungi penerbit Afifah. Republika ya. Siapa? Maaf, Aisyah. Afifah. Afifah. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semuanya. Oke. Nanti pertanyaan hadiah nanti akan dikirimkan. Silakan menghubungi penerbit Republika ya di websitenya juga di www.bukurepublika.id. Ya, silakan nanti dihubungi ke sana. Kemudian silakan teman-teman, karena kita sudah terakhir, silakan kita foto bersama. Yang gambarnya masih belum muncul. Oke. Sudah ada azan soalnya di tempat yang lain ya. Oke. Oke, kita foto bersama sebentar. Ibu MRT, Ibu Nata ini. Oke. Kemudian bentar. Lagi. Ya, satu lagi. Oke, satu lagi. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, kepada Kang Abdik, juga kepada sahabat Sofi, kepada sahabat Buku Republika atas partisipasinya dalam kesempatan ini. Sekali lagi atas nama host, atas nama moderator menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya dalam acara ini terdapat banyak kekeliruan, kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf, dan terakhir jangan lupa tadi para penanya silahkan menghubungi penerbit Republika untuk mendapatkan hadiahnya, termasuk tadi yang 2 pertanyaan tadi ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan tadi. Silakan menghubungi penerbit Republika. Dan saran, hari ini adalah hari yang ketiga dari pameran Jakarta Book Fair. Silahkan kepada sahabat-sahabat semuanya untuk membeli buku-buku terbitan Republika ada di Shopee. Silakan, insya Allah mungkin harganya bisa lebih murah dengan diskonnya, dan ongkirnya juga gratis. Jadi ini kesempatan bagi sahabat-sahabat semuanya untuk mendapatkan buku yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Kang Abdik, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Abdik selalu sehat, berkah umur, dan mudah-mudahan untuk kita semuanya diberikan rezeki yang banyak, manfaat, barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dari saya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.